Halo teman-teman, pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa suara kucing disebut meong? Atau kenapa ada yang bilang telinga panci? Emang panci punya telinga? Nah, ternyata semua itu ada ilmunya loh. Yuk kita bahas 8 cara penamaan dalam dunia semantik. Siap-siap kaget sama asal-usul kata yang sering kamu ucapkan. Cara pertama adalah peniruan bunyi atau dalam istilah linguistik disebut onomatope. Jadi, kita menamai sesuatu berdasarkan suara atau bunyi yang kita dengar dari benda atau makhluk tersebut. Contohnya nih, suara kucing. Sekarang, coba dengar kalimat ini. Atap rumahku bocor. Padahal yang bocor bukan cuma atapnya, tapi seluruh rumah kena efeknya kan? Nah, ini namanya penyebutan bagian untuk mewakili keseluruhan. Contoh lainnya, Ada tambahan tangan di dapur. maksudnya orang tambahan, bukan tangan doang. Ini disebut pras pro toto dan sering banget kita pakai tanpa sadar. Yang ketiga, ini sering banget loh kita pakai tanpa sadar. Namanya penyebutan berdasarkan sifat khas. Contohnya, si kacamata, karena selalu pakai kacamata. Terus, si keriting, karena rambutnya keriting. Lalu, kulkas 2 pintu. Ya, karena pintunya 2. Kata-kata ini muncul dari ciri khas yang paling menonjol. Kadang lucu, kadang jadi identitas. Ada juga penamaan yang berasal dari nama penemu atau pembuatnya. Wah, ini sangat penting ya bagi ilmu pengetahuan. Misalnya, ada Braille, diambil dari nama Louis Braille yang menciptakan huruf bagi tunanetra. Terus, ada diesel dari Rudolf Diesel yang menemukan mesin diesel. Bahkan sandwich dari Earl of Sandwich yang katanya suka makan roti isi sambil main kartu. Jadi, setiap nama bisa menyimpan sejarah orang hebat di baliknya. Nah, yang kelima, nama dari tempat asalnya. Ini sering kita temui di makanan, pakaian, bahkan budaya. Contohnya, sate Madura, batik Pekalongan, dan kain ulos. Nama-nama itu membawa ciri khas dari daerah asalnya. Jadi, ketika kita menyebutnya, kita sekaligus mengenang daerahnya. Nah, sekarang cara keenam, yaitu berdasarkan bahan pembuatnya. Coba lihat sekelilingmu, kita sering bilang meja kayu, kursi rotan, sendok plastik. Nah, penamaan seperti ini sangat logis bukan? Nama benda menggambarkan bahan utamanya. Coba perhatikan kata telinga panci. Masa panci punya telinga? Hahaha. Sebenarnya, itu karena bentuk pegangannya mirip telinga manusia. Nah, inilah penamaan yang ketujuh, yaitu penamaan berdasarkan keserupaan bentuk. Ada contoh lain, yaitu kaki meja karena mirip kaki, mata kail karena mirip mata, lalu mulut gua karena mirip mulut. Nah, bahasa memang sering berimajinasi. Nah, teman-teman, mungkin kamu pernah bilang, udah OTW nih. Nah, terakhir ini kita punya pemendekan atau abreviasi. Ini cocok banget buat zaman sekarang yang serba cepat. Contohnya, HP dari handphone, TV dari televisi, BEM dari Badan Eksekutif Mahasiswa, terus ada OTW dari on the way. Nah, kata-kata ini bikin komunikasi lebih cepat, tetapi tetap bermakna.
Jadi, itu dia teman-teman, 8 cara penamaan yang sering banget kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kamu tahu kan kalau nama itu bukan sekedar sebutan, tapi bisa datang dari bunyi, bentuk, tempat, bahan, bahkan sejarah. Bahasa Indonesia itu kaya banget. Yuk, terus belajar dan pahami makna di balik setiap kata. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, share, dan beri komentar kalau kamu punya contoh penamaan lainnya. Salam semantik, salam literasi.